Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu dan juga Bu Neneng untuk belajar matematika mengenai menamai sisi, sudut, dan titik sudut. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama, menamai titik sudut. Masih ingatkah Ananda mengenai titik sudut? Ada yang ingat? Nah, Ibu berikan nama A di titik sudutnya. Kemudian, Ibu berikan nama P. Nah, jadi menamai titik sudut itu adalah titik sudutnya diberikan nama dengan huruf kapital seperti A, seperti ini. Kemudian B, kemudian beri nama lagi titik sudutnya C, kemudian D. Nah, masing-masing titik dinamai dengan huruf kapital yang berurutan. Nama titik sudutnya yaitu A, kemudian titik sudut B, kemudian titik sudut C, kemudian titik sudut D. Jadi, ternyata kita bisa menamai suatu bangun datar dilihat dari titik sudutnya. Nah, kita namai ya bangun datar ini. Berikan nama di setiap titik sudutnya ini A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Jadi, bangun datar di atas ini dapat dinamai sesuai titik sudutnya. Jadi, nama bangun datar di atas yaitu segi 4 A, B, C, D. Kenapa segi 4? Karena bangun datar di atas itu memiliki 4 sisi. Jadi segi 4. A, B, C, D didapat dari nama titik-titik sudutnya. Selanjutnya, mari kita namai P, Q, kemudian E. Ada berapa titik sudutnya? Ada 3. Apa saja nama titik sudutnya? P, Q, dan R. Iya, hebat sekali. Mudah ya. Jadi, menamai titik sudut itu adalah setiap titik sudutnya yang sudah Anda pahami minggu kemarin, titik sudut, nah dinamai dengan hurufnya itu huruf kapital seperti itu. Coba nama bangun datarnya apa? Segi apa ini? Segi 3. Segi 3 apa berarti? Segi 3 PQR. Iya, hebat sekali. Yang kedua, kita akan belajar menamai sisi. Nah, ini Ibu akan berikan nama lagi di setiap titik sudutnya. Nah, kalau menamai sisi itu, kita menamai sisinya. Jadi kalau tadi itu di setiap titik sudut diberikan huruf, sekarang itu berarti kalau sisi itu ditarik garis dari titik sudut ke titik sudut yang lain. Maka kalau yang seperti ini disebutnya dengan sisi AB. Selanjutnya Ibu berikan huruf C. Berarti kalau ditarik garis dari B ke C, jadinya sisi BC. Kemudian kalau ditambah D, nah berarti sisi CD. Kemudian kalau ditarik garis dari D ke A, berarti jadi sisi DA. Seperti itu. Mudah ya. Jadi kalau menamai sisi itu pasti ada 2 huruf. Misalnya sisi AB, kemudian atau sisi BC, atau sisi CD, atau sisi DA. Jadi nanti akan ada 2 huruf karena ditarik dari titik sudut ke titik sudut yang lainnya, ditarik garis, maka membentuklah sisi. Selanjutnya, di bangunan ini Ibu beri nama nih, di titik sudutnya P, kemudian Q, maka nama sisinya sisi apa?
Sisi Peki pinter. Kalau misalnya ibu berikan lagi di puncaknya huruf R, maka kalau ibu tarik garis dari Ki ke R, nama sisinya jadi sisi apa? Sisi Ki R, pinter. Kalau ibu tarik garis dari R ke P, jadi nama sisinya sisi apa? Sisi RP. Nah, mudah kan? Mudah ya menamai sisi. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai menamai sudut. Masih ingat kan Anda mengenai sudut? Coba yang seperti ini masih ingat? Nah, cara menamainya yaitu kita berikan huruf di awal, kemudian di tengah, dan juga pada akhir. Seperti itu. Nah, kemudian dari mana berarti kalau misalnya seperti ini? Dari awal, kemudian tengah-tengah, kemudian di akhirnya. Nah, ini yang dinamakan dengan sudut yang ibu tandai merah. Nah, ini sudut. Jadi, menamai sudut itu diberikan huruf dari garis yang pertama kita tarik garis, kemudian di titik sudutnya, kemudian di garis yang setelahnya. Jadi, untuk yang di sebelah kiri, nama sudutnya adalah sudut ABC. Kalau yang di sebelah kanan, nama sudutnya yaitu sudut PQR. Seperti itu. Mari kita namai sudut di bawah ini. Ibu beri nama ya, A, kemudian B, kemudian C. Nah, ibu akan tarik garis dari A ke B, kemudian dari B ke C. Nah, ini dinamakan dengan sudut. Nah, berarti yang berwarna kuning, garis kuning itu, nama sudutnya adalah sudut ABC. Bisa dipahami? Kemudian, ibu akan membuat garis baru. Nah, dengan menambahkan huruf D. Ibu akan tarik garis dimulai dari huruf B ke C, warna biru. Kemudian dari huruf C ke D, warna biru. Nah, coba garis biru itu nama sudutnya sudut apa? Sudut apa berarti? Dari awal dulu berarti B, C, D. Jadi nama sudut garis yang biru itu adalah sudut B, C, D. Pintar. Ibu akan beri lagi garis yang baru. Nah, garis yang baru warna orange. Kemudian warna orange. Nah, ibu tarik garis dari C ke D, kemudian dari D ke A. Nah, yang ibu tandai merah ini berarti yang orange, garis yang orange itu nama sudutnya sudut apa? C, D, A. Iya, nama sudutnya yaitu sudut C, D, A. Pinter. Ada satu lagi ternyata. Masih ada yang belum diberikan tanda yang sudut atau yang berwarna merah? Ada ya, satu lagi. Nah, harus ditarik garisnya dari mana berarti? Nah, ditarik garisnya dari D ke A, kemudian dari A ke B. Nah, ibu beri garis putih ya. Nah, yang di garis putih itu berarti nama sudutnya sudut apa? Yang diberi garis putih, coba diamati nak. D, A, B. Jadi, sudut yang diberikan garis putih yaitu sudut D, A, B. Bagaimana, paham? Mudah ya menamai sudut. Nah, tadi kan Ananda sudah paham dan kita sudah belajar mengenai menamai titik sudut, menamai sisi, dan menamai sudut. Kita coba kerjakan ya. Nah, ibu punya segitiga nih di sini. Ibu akan berikan nama ya, A, B, kemudian C. Nah, ada pertanyaan nomor 1. Ada titik-titik sudut, yaitu titik-titik-titik. Jadi ada berapa titik sudutnya? Coba hitung. Yang pertama itu berarti titik sudut apa? A. Kedua titik sudut apa? B. Ketiga titik sudut apa? C. Berarti titik sudutnya ada berapa?
3. Pinter. Titik sudut apa aja ya? A, B, C. Pinter. Nah, yang kedua ada titik-titik sisi, yaitu titik-titik. Kalau sisinya ada berapa ya? Coba ditarik garis. Jadi 2 titik sudut ditarik garis. Berarti A ke B berarti 1, B ke C berarti 2, C ke A berarti 3. Ternyata ada 3 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, kemudian sisi CA. Ya, begitu. Yang ketiga pertanyaannya yaitu ada titik-titik sudut, yaitu sekarang ditanyakannya sudut. Ada berapa sudutnya? Coba, kalau sudut itu berarti ada dibentuk oleh dua buah sisi. Nah, berarti apa saja ya? A ke B, terus B ke C. Jadi ada 1, kemudian B ke C, kemudian C ke A. Berarti ada 2. Kemudian yang ketiga ada C ke A, kemudian A ke B. Jadi ada 3 titik sudutnya, yaitu yang pertama sudut yang dimulai dari A, berarti A ke B ke C. Kemudian yang kedua ada sudut yang dimulai dari huruf B, berarti B ke C terus ke A. Terus yang ketiga ada sudut yang dimulai dari C, berarti C ke A ke B, berarti sudut CAB. Seperti itu, paham? Jadi bangun ini memiliki 3 titik sudut, 3 sisi, dan 3 sudut. Bisa dipahami? Nah, kalau bisa, mari kerjakan tugas yang Ibu berikan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Tugas untuk Ananda yaitu mengerjakan halaman 71 sampai 72, nomor 1 sampai dengan nomor 4. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ananda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.